Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alawi. Saya akan mempresentasikan kasus tentang Bank Senturi. Dimulai pada 31 Oktober tahun 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia. Dengan status ini, Bank Senturi bisa mendapatkan dana talangan dari negara melalui lembaga penjaminan simpanan atau yang bisa disebut dengan LPS. Lalu LPS menyalurkan dana modal penyertaan total 6,7 triliun ke Bank Senturi. Lalu pada 2009, polisi dan jaksa melakukan penyidikan terpisah. Diduga Bank Senturi dirampok pemiliknya sendiri. Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar 1 miliar rupiah dari pemberian FPJP Bank Senturi dan atas penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Lalu Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Senturi, Hesam Talat Muhammad Besher Al-Warak dan Rafat Ali Rizvi sebesar 3,115 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Senturi sebesar 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Senturi Robert Tantular sebesar 2,7 miliar. Serta merugikan keuangan negara dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar 689 miliar dan 6,76 triliun karena menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kesimpulannya, Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan subsidiar dari pasal 3 pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun, denda paling banyak Rp1 miliar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.